Udah ya? Oke. Nah, kalau sudah kepada adik-adik peserta program untuk persiapan jangka panjang UTBK tahun 2021, selamat sore, salam sejahtera untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, selamat sore. Oke. Kita lanjut program kita. Jadi hari ini kita sudah masuk untuk materi yang kedua dari 10 bab yang kita pilihkan, yang sesuai yang diharapkan bisa menunjang wawasan adik-adik nanti waktu mengerjakan soal yang sebenarnya. Nah, jadi untuk materi bab ini kita akan bicara tentang masuknya agama Hindu, Buddha, Islam, dan Nasrani di Indonesia gitu ya. Tapi sebagai pengantar sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Jadi kalau adik-adik bicara tentang agama, saya sering bahas ini dulu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi agama itu dalam konteks sejarah dibagi dua gitu ya. Jadi dalam konteks sejarah dia dibagi dua. Ada agama sejarah dan agama prasejarah. Jadi ada agama sejarah, dan ada agama prasejarah. Nah, ini ada agama sejarah dan ada agama prasejarah. Agama prasejarah. Nah, karena kalau dalam konteks sejarah, kenapa agama prasejarah? Kan prasejarah itu kan adik-adik pernah belajar, ciri utamanya adalah dia belum mengenal tulisan. Nah, kalau agama sejarah kan sejarah itu kan ciri utamanya telah mengenal tulisan gitu ya. Jadi agama prasejarah itu pertama seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, terdiri dari agama satu animisme. Jadi satu animisme. Kemudian agama yang keduanya adalah dinamisme. Nah, yang ketiga adalah agamanya adalah totemisme. Nah, ini adalah agama-agama prasejarah. Kenapa ketiga agama ini disebut agama prasejarah? Karena agama ini tidak memiliki kitab suci. Bagaimana mungkin mereka memiliki kitab suci? Karena di zaman prasejarah ini kan belum dikenal tulisan. Nah, karena belum dikenal tulisan itulah makanya agama-agamanya adalah agama-agama yang belum memiliki kitab suci. Tapi kita tahu ciri utamanya bahwa agama animisme ini percaya kepada hal-hal yang bersifat gaib. Yang ini percaya kepada roh. Nah, sedangkan dinamisme ini dia percaya kepada kekuatan-kekuatan benda. Jadi benda-benda itu dianggap memiliki kekuatan. Nah, kalau totem ini, dia percaya kepada kekuatan hewan. Nah, itu agama prasejarah. Kalau agama, jangan lupa, tadi catatannya agama-agama ini disebut agama prasejarah karena tidak memiliki kitab suci. Nah, kalau agama sejarah kan sejarah, berarti udah mengenal tulisan, berarti dia punya kitab suci. Maka urutannya, agama yang pernah masuk ke Indonesia itu yang pertama tentunya setelah agama ini adalah agama Hindu. Agama Hindu ya. Nah, agama Hindu ini dia memiliki kitab suci. Kita tahu kitab suci agama Hindu itu adalah Weda. Cuman dulu tulisannya adalah Peda. Kenapa Peda? Karena di dalam agama Hindu kuno, di dalam bahasa sastra mereka tuh tidak ada huruf W. Jadi tulisannya Peda, tapi dibacanya adalah Weda. Yang pertama. Terus agama yang kedua, tentunya setelah Hindu adalah Buddha. Agamanya adalah Buddha. Nah, Buddha ini kita kan tahu itu konsepnya tidak menyembah dewa. Karena ini kan kalau agama Hindu ini kan dia penyembah dewa. Maka disebutnya alirannya disebutnya politeisme.
Dia karena kalau poli itu kan main poli nggak pernah sendiri rame-rame, jadi penyembah dewa. Nah kalau Buddha ini dia tidak menyembah dewa, kan tokoh utamanya Siddhartha Buddha Gautama. Kitabnya namanya Tripitaka. Tripitaka. Gitu ya. Pitaka. Diterjemahkannya adalah 3 keranjang kebaikan. Jadi 3 keranjang kebaikan. Nah tokoh utama jangan lupa tadi Siddhartha Buddha Gautama. Nah setelah itu, setelah agama ini jangan masuk agama lain dulu, yaitu agama berikutnya campuran. Campuran itu bukan berarti agamanya dicampur ya deh, maksudnya itu di dalam satu kerajaan itu ada orang-orang yang menganut Hindu, ada orang-orang yang menganut Buddha. Contohnya di mana? Contohnya di kerajaan contohnya di kerajaan Singosari dan Majapahit. Nah, kalau ada 2 agama di dalam satu wilayah hidup berdamai secara damai, berarti kan bukan pencampuran, itu bukan dicampur agamanya, kehidupan mereka bersama. Nah, maka kalau ini dicampur dalam konteks kehidupan bersamanya tadi, ini disebut dengan kata sinkritisme. Nah, disebutnya sinkritisme. Setelah itu baru masuk agama Islam. Agama Islam masuk, ya. Nah, setelah itu baru masuk agama Nasrani. Nasrani. Kata-kata Nasrani ini adalah untuk sebutan umum untuk 2 aliran besar di dalam agama Nasrani di Indonesia, maksudnya Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau dalam konteks secara teori, agama itu A-nya itu artinya tidak. Jadi A itu artinya tidak, agama itu bercerai-berai. Jadi agama itu dibagi menjadi, artinya adalah agar tidak bercerai-berai. Kebersamaan, persatuan, ikatan gitu. Agama itu artinya itu. Kemudian agama itu sendiri dibagi secara teori, agama bumi sama agama langit. Gitu ya. Agama Hindu dan agama Buddha ini disebut sebagai agama bumi. Kenapa disebut agama bumi? Karena hasil pencarian manusia terhadap nilai-nilai kebenaran. Hindu dan Buddha itu adalah hasil pencarian manusia terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Tapi kalau agama Islam dan agama Nasrani ini disebut sebagai agama langit. Maksudnya agama langit itu artinya karena sumbernya berasal dari langit dalam bentuk firman dan wahyu Tuhan, wujudnya nanti adalah kitab-kitab suci. Tapi yang jelas agama ini adalah agama-agama sejarah, karena agama ini telah memiliki kitab suci. Tentunya kita tahu agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, kalau Nasrani Alkitab atau Injil. Nah, di soal nomor 1 ini kita sedang berkonsentrasi tentang 2 agama ini. Apa sih teori masuknya agama Hindu dan Buddha? Kenapa disamakan? Kenapa dianggap satu periode atau satu angkatan gitu agama ini? Karena sumbernya sama, yaitu dari proses pencarian nilai-nilai kebaikan dan kebenaran di dalam masyarakat India. Hindu dan Buddha jangan lupa berasal dari India. Gitu ya. Jadi kurun waktu masuk ke Indonesia juga tidak terlampau beda. Karena kalau misalnya mau pakai kerajaan, Hindu ini kan contoh kerajaannya Kutai. Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Nah, itu buktinya adalah ditemukan yang kita sebut dengan yupa, yupa atau prasasti bertulis. Nah, ini ditemukan pada akhir abad ke-4 atau awal abad ke-5. Nah, sehingga di situ sejarah kita dimulai dengan ditemukannya yupa dari kerajaan Kutai. Karena yupanya adalah tahun tertua di dalam bukti sejarah di Indonesia, maka Kutai dianggap sebagai kerajaan tertua di Indonesia, beragama Hindu. Maka Hindu adalah agama tertua di Indonesia, agama sejarah tertua di Indonesia. Nah, kalau Buddha kan kita tahu nih, kalau Buddha ini contohnya adalah kerajaan besarnya adalah yang ada di Sumatera Selatan, yaitu Sriwijaya. Ini contoh kerajaan Buddha terbesar di Nusantara, Sriwijaya. Kalau yang tertua adalah Kutai. Gitu ya. Nah, sedangkan Hindu Buddha ini kan sudah Hindu dan Buddha sudah masuk ke Indonesia, di dalam satu wilayah ada masyarakatnya atau keturunan rajanya beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, mereka hidup dalam satu lingkungan yang sama, yang kita sebut dengan sinkritisme. Contoh daripada kerajaannya ada 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Majapahit dan Singosari. Jadi contohnya adalah Majapahit dan Singosari. Ini contohnya adalah kerajaan Majapahit
Pahit, ya, kerajaan Majapahit dan kerajaan Singosari. Nah, dua kerajaan ini ya sudah menganut sinkretisme Singosari. Nah, itu pengantar untuk bab pertama, untuk soal nomor 1 dan untuk seluruh bab ini. Nah, sekarang yang soal nomor 1 ini dia fokus pada teori masuknya Hindu dan Buddha, gitu ya. Oke, ini catatan sederhana untuk masuknya agama ke Indonesia. Yang merasa perlu boleh dihapus ya. Saya bersihkan boleh? Udah boleh saya bersihkan? Boleh, Pak. Oke, saya hapus ya. Ini aku hapus. Nah, sekarang kita akan konsentrasi tentang teori masuknya agama. Jadi teori tentang masuknya agama ini ada 4 yang sering diungkapkan di buku-buku sejarah, gitu ya. Nah, teori yang pertama, semoga masih ingat, pertama teori kesatria. Jadi ada namanya teori satria. Teori kesatria. Itu yang pertama. Teori kesatria. Teori kesatria. Nah, siapa tokohnya? Itu kan pertanyaannya. Tokohnya yang terkenal adalah FDK. FDK Bos. Itu yang paling terkenal. Banyak tulisan-tulisan dia yang dijadikan acuan tentang teori kesatria. Kemudian yang berikutnya ada teori apa lagi gitu ya. Tentunya berikutnya ada namanya teori Brahmana. Teori Waisa dulu, apa? Teori Waisa. Nah, teori Waisa ini siapa tokoh utama yang mengungkapkan tentang teori ini? Tokoh utamanya adalah N.J. Krom. N.J. Krom. Nah, itu tokoh utamanya. Kemudian siapa lagi? Tokoh-tokoh tentang persebaran ini ada juga namanya teori yang satu lagi. Bentar. Itu teori Brahmana. Nah, namanya teori Brahmana. Teori Brahmana, siapa tokohnya? Kemudian terakhir adalah namanya teori arus balik. Teori arus balik. Teori arus balik. Teori arus balik. Nah, karena pertanyaan kan berhubungan dengan tokoh. Kalau yang teori Brahmana itu salah satu tokoh utamanya G.C. gitu ya, Pandler. Ini teorinya adalah Pandler. Nah, ini ternyata yang mengungkap sama, yaitu FDK Bos. Nah, jadi intinya ada yang sama. Oke, itu tokoh-tokoh utamanya. Ada tokoh utama dari teori tersebut. Nah, terus pertanyaannya kalau teori kesatria itu siapa? Kesatria itu artinya raja, golongan raja. Kemudian teman-teman atau kerabat raja, jadi para bangsawan. Karena ini adalah golongan utama, ada pengawalnya. Jadi di sini termasuk prajurit-prajurit utama. Nah, inilah yang disebut dengan golongan kesatria yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Kalau Waisa ini artinya adalah para saudagar. Para yang melakukan itu para saudagar. Kenapa? Karena kan Indonesia dan India itu kan jauh. Nggak mungkin rakyat biasa jauh-jauh datang ke Indonesia hanya untuk menyebarkan keyakinan agama mereka. Jadi melakukan itu saudagar. Saudagar ini tentunya maksudnya adalah para pedagang, tapi yang kaya. Nah, pedagang kaya tentunya mereka punya kapal-kapal besar. Nah, dengan kapal-kapal besar itulah mereka melakukan perdagangan ke Indonesia atau ke Nusantara pada saat itu. Nah, itulah sebabnya hampir semua agama di Indonesia masuk melalui daerah pesisir atau daerah pantai atau pelabuhan-pelabuhan. Jadi pedagang kaya.
Nah, itu yang melakukan teori Waisa. Kalau Brahmana ini kan artinya pemuka agama. Jadi pemuka agama. Nah, teori pemuka agama inilah yang dianggap teori yang paling kuat. Karena di dalam agama Hindu itu bahwa yang boleh membaca kitab-kitab dan berhak memahami isi-isi dari kitab itu adalah golongan Brahmana. Jadi golongan Brahmana ini yang dianggap adalah teori yang paling valid tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, golongan agama ini kan orang-orang suci di agama Hindu gitu ya. Jadi waktu dia datang tentunya disambut dengan rasa hormat. Dan biasanya kan orang-orang pemuka agama kan auranya aura baik atau aura positif. Jadi dimanapun mereka datang, ya mereka diterima dengan baik. Waktu mereka datang, ya tentunya nanti mereka bisa jadi ketemu sama rakyat biasa, bisa aja ketemu sama orang-orang kaya dalam satu wilayah, bisa aja ketemu para raja-raja di satu wilayah. Nah, kalau ketemu raja tentunya karena dihormati, jadi diterima dengan baik. Mereka menceritakan tentang keyakinan, kebenaran di dalam agama yang mereka anut pada saat itu. Tentunya ada raja yang tidak menerima, ada raja yang cukup mendengarkan, ada juga raja yang akhirnya tertarik dan percaya tentang ajaran yang dibawa oleh kaum Brahmana itu. Nah, karena rajanya masuk ke agama Hindu, ya otomatis rakyatnya pun akan mengikuti, karena raja itu kan dianggap sebagai sentral kekuatan di satu wilayah. Itu makanya mereka patuh kepada rajanya. Jadi pemuka agama ini dianggap teori yang paling kuat karena teori ini ditunjang dengan prasasti. Karena teori kesatria dan Waisa itu tidak ada contoh-contoh prasastinya. Kalau ini ada prasastinya. Nah, kalau teori arus balik ini adalah yang melakukan adalah orang-orang terpelajar. Jadi yang melakukan itu orang-orang yang terpelajar atau terdidik. Jadi maksudnya terpelajar atau terdidik itu kan sudah dari zaman dulu bahwa pasti ada bagian dari masyarakat yang mindsetnya, cara berpikirnya udah terbuka. Rasa ingin tahunya itu tinggi, ingin berkembang gitu ya, dan seterusnya. Jadi adalah bagian-bagian masyarakat Indonesia yang dianggap waktu itu pergi ke India. Kenapa ke India? Kenapa nggak ke Cina, kenapa nggak ke Jepang, kenapa nggak ke negara lain? Karena yang mereka tahu di alam pikiran mereka di masa itu, salah satu pusat peradaban terbesar di masa itu ada salah satunya India. Kalau ke Cina kan agak lebih jauh lagi ke utara Asia. Nah, mereka ke Cina. Di Cina mereka tentunya belajar dengan orang-orang yang dianggap mampu, termasuk belajar agama, belajar sastra, dan sebagainya. Akhirnya setelah mereka kembali ke Indonesia, yang dia paham tadi, nah dia jelaskan, dia sampaikan juga ke masyarakat Indonesia termasuk agama Hindu dan Buddha mereka. Jadi orang-orang ini belajar, intinya adalah ada orang Indonesia pergi ke India, belajar segala sesuatu yang bisa dipelajari, karena memang di masa dulu peradaban India terlihat lebih tinggi daripada peradaban Indonesia asli. Nah, mereka menyerap ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan berbagai sumber informasi lainnya dibawa ke Indonesia. Nah, mereka itu yang dianggap menyebarkan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, itu teorinya gitu ya. Jadi kalau kita kembalikan ke pilihan soal ini teori dasarnya. Ini kan ada kata arus balik. Arus balik tokonya adalah, lihat, arus balik tokonya adalah TFDK Bos. Berarti ini kan benar. Ya, kemudian apalagi yang benar? Waisa tokonya adalah NZ Krom. Nah, Waisa tokonya adalah NZ Krom. Nah, gitu. Terus ada pertanyaan, ada nggak sih Pak teori sudra? Ada. Jadi kalau dibilang ada. Cuman ini teori yang dianggap paling lemah. Karena logikanya kan sudra itu kan artinya rakyat biasa, rakyat kebanyakan. Nah, India sama Indonesia kan dulu jaraknya jauh banget, sampai sekarang pun tetap jauh. Cuman dulu kan belum ada teknologi transportasi yang memadai yang bisa mempercepat. Jadi kalau dianggap ada teori sudra, jadi rakyat India pada masa dulu pergi ke Indonesia, pertanyaan pakai apa? Gitu ya. Mereka kan rakyat biasa nih, pakai apa? Gitu loh. Terus misalnya mau bayar siapa? Gitu loh. Karena rakyat biasanya pengetahuan mereka tentang agama juga kurang. Kenapa? Karena di dalam agama Hindu dan Buddha itu ada golongan tertentu yang memang berhak untuk memahami ajaran agama, tidak semua orang, kira-kira gitu loh. Nah, jadi disitulah kelemahan kalau teori sudra. Dibilang ada teori sudra. Nah, ini pendapatnya, gitu ya. Terus kalau yang di kesatria ini kan dia salah di pendapatnya. Kesatria itu, lihat, tokohnya adalah FD Bos, di sini kan orang lain. Jadi di sini adalah harusnya jawab FD Bos juga tokoh utamanya. Nah, salahnya di situ. Jadi jangan lupa
Ini teori umumnya. Kalau kita cek di sini, maka yang betul adalah Waisa itu adalah ensikrom, gitu ya. Kemudian satu lagi adalah arus balik adalah FDK Bos. Nah, ini juga harusnya kan Kesatria itu kan FDK Bos salah satu tokohnya. Jadi salah di sini. Ini salah, gitu ya. Ini salah. Nah, jadi jawabannya udah tahu kan? Jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 2 dan nomor 5. Nomor 2 dan nomor 5. Nah, jadi sesuai dengan kuncinya adalah kuncinya D. Itu untuk nomor 2. Itu yang perlu dipahamin. Nomor 2, jadi jawabannya yang betul dari data itu adalah teorinya dan tokonya adalah di nomor 2 dan di nomor 5. Oke. Cukup jelas semoga. Seperti biasa kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Selama bisa saya jawab langsung, saya jawab. Kalau nggak bisa nanti saya chat gitu ya. Itu untuk nomor 1. Boleh saya hapus keterangannya? Boleh, Kak. Oke, selesai ya. Ini kita selesai. Kita pindah ke nomor 2. Semoga dipahamin pelan-pelan. Karena kan kita belum tahu persis kisi-kisi yang akan dikeluarkan untuk tahun 2001. Cuman berpatokan dari pola-pola soal yang pernah dikeluarkan, ya, biasanya juga ada soal-soal tentang agama-agama yang muncul di Indonesia. Kita pindah ke nomor 2. Nah, kalau itu sudah, kita perhatikan nomor 2. Ya. Jadi kan kalau kita ngomong candi, kalau ada bicara candi, kita kan pernah ke berbagai candi di Indonesia. Candi secara umum ya. Candi di Indonesia kan secara umum sesuai dengan alirannya. Yang ada candi kan adalah agama Buddha dan agama Hindu. Ini C-nya bacanya candi. Candi itu ada candi Buddha dan candi Hindu. Nah, kita tahu persis karena sangat terkenal candi Buddha itu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur. Itu yang pertama, semuanya tahu itu. Anak SD aja kita udah diajarin. Nah, tapi kalau Hindu, contohnya adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan. Nah, kemudian Candi Borobudur ini kita sudah sering mendapatkan informasinya, gitu ya, bahwa ini dianggap dulu sampai sekarang pun tetap itu ya, itu adalah bagian dari dulu adalah bagian dari 7 keajaiban dunia. 7 keajaiban, 7 dari keajaiban dunia. Nah, sedangkan Candi Prambanan ini adalah salah satu kompleks candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. Karena ada yang lebih besar lagi di perbatasan Laos, Vietnam, dan Kamboja, gitu ya. Itu juga ada kelompok-kelompok candi. Nah, jadi kalau dalam konteks keajaiban dunia, Candi Borobudur dulu masuk ke dalam keajaiban dunia. Sampai hari ini masih. Cuman kenapa saya bilang masih? Karena dulu ada usaha dari beberapa organisasi kebudayaan di Eropa untuk menghapuskan Candi Borobudur bagian dari keajaiban dunia. Waktu isu itu sampai ke Indonesia melalui duta-duta kita di UNESCO gitu ya, ya kita diam aja. Karena yang menetapkan itu Candi Borobudur keajaiban dunia itu bukan kita, tapi PBB sendiri melalui badan yang mengurusi kebudayaan yaitu UNICEF gitu kan ya. Kalau UNESCO itu kan anak ya. Nah, jadi akhirnya waktu dia bilang ini bukan bagian itu nggak apa-apa, kita diam aja. Tapi yang marah itu bukan kita, malah masyarakat dunia. Jadi masyarakat dunia bertanya apa alasannya, kenapa. Terus ada pengganti yang lain, kalau bukan Candi Borobudur sebagai bagian keajaiban dunia. Nah, mereka sini nggak bisa ngejawab. Jadi akhirnya berjalan, akhirnya pengakuan bahwa Candi Borobudur adalah bagian dari keajaiban dunia, ya tentunya patah dengan sendirinya. Maka sampai hari ini, Candi Borobudur adalah salah satu bagian dari keajaiban dunia. Dan kalau ada yang belajar agak mendalam sedikit tentang keajaiban dunia itu agak lucu gitu. Lucunya misalnya gini, Indonesia ini kan kita tahu mayoritas beragama Islam, ya, tapi keajaiban dunianya berasal dari agama Buddha. Kan Candi Borobudur itu Buddha. Tapi India juga lucu gitu loh. India itu kan mayoritas agamanya Hindu dan Buddha. Tapi keajaiban dunianya adalah dari Islam, yaitu Taj Mahal. Bagi yang belum paham, Taj Mahal itu adalah kelompok istana kerajaan. Kemudian ada masjid di dalam istana tersebut. Nah, di dalam masjid itu ada makam yang dibangun dengan luar biasa
karena bentuk kesetiaan seorang raja kepada permaisurinya, gitu loh. Jadi India agama mayoritas Hindu-Buddha, tapi keajaiban dunia adalah Islam, yaitu Taj Mahal. Kalau bercanda kok Taj Mahal, kenapa nggak Taj Murah gitu loh? Ya karena di dalam suatu komplek kerajaan, di dalamnya dibuat masjid yang luar biasa bagus gitu ya. Kemudian dinding-dinding itu disusun dari batu-batu alam dan batu-batu permata yang luar biasa, karena di dalamnya ada makam seorang permaisuri dari seorang raja, dan itu sendiri dibuat karena rasa kecintaan raja kepada permaisurinya. Jadi hal yang positif kan, rasa memiliki kesetiaan, rasa sayang gitu loh. Nah itu yang perlu dipahami dari kata-kata bahwa keajaiban dunia itu unik. Sebagai contoh misalnya yang lainnya, misal kalau di contoh yang kurang bagus misalnya gini, keajaiban dunia dari Eropa, dari Italia kan salah satunya adalah Colosseum. Colosseum tempat mengadu hewan dan manusia. Jadi semacam stadion besar di mana orang-orang di zaman dulu berjudi. Nah, berjudinya itu mengadu manusia dengan hewan-hewan liar. Salah satunya singa, harimau, dan sebagainya. Jadi itu tempat perjudian yang begitu diagungkan. Jadi pertanyaannya, kalau kita tanpa bermaksud tendensius dan melakukan penilaian, keajaiban dunia itu artinya tidak selalu bersifat luhur. Karena Colosseum itu adalah sebuah arena perjudian gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat perbandingan antara keajaiban dunia di Eropa dan di Indonesia, di Asia atau di Afrika, rata-rata lebih luhur di Asia, di Afrika. Misalnya contohnya tembok raksasa Cina gitu ya, itu kan adalah dibuat dalam rangka untuk menghindari peperangan atau konflik besar antara Cina daratan dengan Cina gurun pasir. Tingginya udah mendekati 20 meter, ya kan, panjangnya puluhan kilometer. Jadi dibuat untuk menghindari peperangan. Orang-orang di zaman dulu bersedia mengeluarkan dana begitu besar dan sebagainya. Tapi di zaman dulu mungkin karena teknologi informasi komunikasi belum selancar sekarang, ya mereka akhirnya secara fisik. Nah, tembok raksasa Cina itu dibuat untuk mencegah peperangan. Kan luhur banget gitu loh. Yang satunya adalah makam gitu ya. Misalnya di Mesir kan makam penghargaan rakyat kepada raja-raja mereka, di luar konsep Firaun dalam konteks agama, tapi itu bentuk penghargaan masyarakat terhadap raja-rajanya. Nah, contoh seperti itu. Nah, maka di sini ada pertanyaan nih, apa bedanya fungsi candi yang ada di Indonesia, candi ini yang ada di India, dan yang ada di Indonesia, apa beda dasarnya gitu di India dan di Indonesia. Nah, jangan lupa kalau di India itu dia adalah tempat ibadah. Hanya fungsinya satu, tempat ibadah atau tempat peribadatan. Ibadah atau tempat peribadatan. Peribadatan. Yang masih bisa buka aplikasi, saya butuh adik-adik pembuktian gitu ya. Coba kamu tulis yang masih, kan kamu kan pakai laptop nih. Nah, mungkin kamu pakai handphone kamu, kalau sinyalnya kuat, bantuin tulis fungsi candi di India, gitu loh. Nah, ada yang mau bantuin? Tolong cari fungsi candi di India. Yuk, Adriana boleh bantuin saya di aplikasi handphonenya. Tulis fungsi candi di India atau fungsi candi aja. Saya butuh Anda yang melakukan proses pembuktiannya bahwa di India itu fungsinya cuma satu, yaitu tempat ibadah atau peribadatan. Karena ini yang ditanya bukan di India tapi di Indonesia. Karena ada India mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Meskipun candi di Indonesia memiliki fungsi berbeda. Jangan lupa ada penekanan, berbeda daripada candi di India. Nah, keberadaan candi Indonesia itu berkaitan dengan apa? Gimana, Adriana? Halo, Adriana. Boleh dibacain? Boleh dibacain. Kamu bisa buka aplikasi? Bisa. Adriana bisa tolong tulis fungsi candi di India, fungsi candi aja. Baik, Pak. Ya.
Volumenya boleh digedein dikit, biar teman-teman yang lain ikut dengar. Bacakan fungsi candinya ya, Pak? Ya, fungsi candi di India. Kamu lagi di jalan ya? Iya, Pak. Atau di jalan atau di rumah? Di jalan. Oh, pantas. Ada suara kendaraan gitu yang terdengar. Tapi nggak mengganggu kan kalau bantuin buka aplikasi? Nggak sedang bawa kendaraan kan maksudnya? Sedang tidak bawa kendaraan ya? Enggak, Yang Pak. lainnya, oke, silakan kalau itu lanjut aja. Yang lainnya juga boleh tolong bantu biar kita punya banyak bukti bahwa kalau di India itu fungsi candi hanya tempat ibadah atau peribadatan. Itu harus ada buktinya. Biar bukan pernyataan pribadi saya maksudnya gitu. Udah, dapat nggak? Yang lain juga boleh bantu. Yang lainnya yang masih sempat bantu tolong dibantuin biar cepat fungsi candi. Gitu aja. Nggak usah pakai Indianya. Apa dek? Bacain boleh? Apa dek? Danesa. Fungsi utama dan satu-satunya candi di India ini untuk ibadah kepada dewa. Nah, itu kan ya. Jadi satu-satunya fungsinya adalah beribadah kepada dewa. Sekarang fungsi candi di Indonesia coba cari. Atau yang lain, yang tadi juga boleh diterusin. Tapi kalau mau lebih spesifik, fungsi candi di Indonesia. Apa aja? Amelia juga boleh kalau mau bantuin. Buat makam. Apa aja? Satu makam. Jadi pertama makam. Jadi fungsi candi di Indonesia itu bisa makam gitu ya. Makam raja-raja. Ada lagi? Selain makam? Kalau di India tadi kalimat sudah tegas, satu-satunya fungsi candi ada tempat ibadah atau peribadatan untuk menyembah dewa-dewa mereka. Nah, kalau di kita makam berhubungan ada apa deh? Adriana udah dapat? Selain udah disebutkan ada nyebut makam, oke udah satu bukti. Agak kenceng dikit. Sebagai tempat persemedian. Persemedian. Gampangnya semedi lah, tempat semedi, bertapa gitu ya. Semedi itu hampir sama kayak bertapa. Nah, jadi tempat semedi. Ini biar ada bukti, karena soal ini jebakannya halus banget. Jadi pertama, makam semedi. Ya. Semedi. Dalam bahasa lainnya bertapa. Ada yang menemukan kata tempat pemujaan? Iya Kak, sebagai tempat pemujaan dan pusat pembelajaran agama. Nah, pemujaan gitu ya, pemujaan, kemudian tempat belajar. Nah, artinya gini loh, kalau kita cari-cari banyak banget tempat belajar. Saya hanya ingin membuktikan ke adik-adik, kalau adik-adik cari sendiri, maka kalau di Indonesia fungsi candi itu multidimensi. Kalau di sini tadi udah hanya satu-satunya tempat ibadah dan peribadatan. Nah, kalau di Indonesia candi itu karena terpengaruh oleh budaya kita, itu dia multi maksudnya multidimensi, banyak gunanya. Nah, gitu ya. Jadi makin kamu cari, kamu akan menemukan banyak pendapat bahwa candi di Indonesia bisa berfungsi sebagai makam, tempat semedi atau bertapa gitu ya. Yang kayak orang-orang merenung dalam konteks agama Hindu, kemudian dia juga tempat pemujaan, memuja dewa-dewa tertentu. Nah, sekarang apa bedanya tempat ibadah sama tempat pemujaan? Kalau beribadah itu umum. Jadi misalnya teman-teman muslim ke masjid, nah dia kan beribadah. Teman-teman Nasrani ke gereja, dia beribadah. Jadi menyembah, kalau di kita kan Tuhan. Nah, di agama itu kan dia menyembah seluruh dewanya. Tapi kalau dia pemujaan tuh mau menyembah dewa-dewa tertentu. Karena ada dewa-dewa yang ditakuti. Nah, itu pemujaan. Jadi mereka tuh kayak ngepen pada dewa tertentu, itu dianggap sebagai pelindung utama hidup mereka. Tapi terakhir di sini ada kata tempat tempat belajar, itu uniknya gitu. Jadi kayak orang ke kumpul di candi, belajar memahami ajaran agama
Hindu dalam konteks keseluruhan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, berarti kan bahwa di Indonesia bisa sebagai tempat pemujaan, betul. Makam ada penguburan. Nah, kalau yang peribadatan ini kan udah jelas di India. Nah, jadi pertanyaan kita mau milih yang mana? Tinggal satu yang belum nih. Devaras ini kalau diterjemahkan pakai bahasa aslinya artinya raja dewa, raja pemimpin para raja, bapak para dewa. Itu diterjemahkan di berbagai bahasa, itu artinya pemimpin atau raja para dewa. Jadi tetap itu bagian dari kata peribadatan. Nah, jadi kalau mau itu enggak ada jawabannya. Kalau modelnya gitu, ya. Jadi setelah dicek ulang, ini kan mintanya keberadaan candi di Indonesia itu berkaitan dengan apa? Dengan masuknya Hindu ke Indonesia, kita mengenal sistem kerajaan. Sistem kerajaan akibat pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, jadi itu artinya kalau di Indonesia, ini kan ada tempat belajar, tempat pemujaan, itu berhubungan dengan sosial budaya, jadi berhubungan dengan sistem pemerintahan, gitu loh. Nah, jangan lupa jawaban ini kita bukan dikoreksi ya, ini maksudnya disadari ini salah ketik. Jadi ini harusnya jawaban nomor 2 ini harusnya adalah E. Nah, terus ada yang masih tanya, kenapa jawabannya E, Pak? Karena kalau mau kita jawab pemujaan, betul ada pemujaan. Penguburan juga ada. Makam sebagai kuburan itu dalam bahasa formalnya kuburan itu ya ada. Nah, kalau peribadatan tadi kan fungsi yang khusus yang di India. Nah, maka kalau diteliti maksudnya soal ini dan pendapat teman-teman ahli sejarah lainnya, ini maksudnya berhubungan dengan sistem pemerintahan kerajaan yang masuk ke Indonesia. Jadi agama Hindu kan salah satu yang berpengaruh menimbulkan selain sistem kasta di dalam kemasyarakatan di bidang pemerintahan, dia menimbulkan sistem kerajaan. Nah, kerajaan itu berarti berhubungan dengan pemerintahan sentralnya, tempat mereka. Kalau kira-kira istananya itu adalah candi-candi mereka itu. Nah, karena di tempat itulah raja-raja itu akan berkoordinasi, kalau dalam bahasa modern sekarang ya, berkoordinasi kepada para staf ahli, bahasa kerennya gitu, kepada staf ahli, para menteri, para orang-orang ahli di bidangnya di zamannya masing-masing. Jadi soal nomor 2 ini kita yang salah ketik, jawabannya adalah sebagai pusat atau berhubungan dengan sistem pemerintahan di dalam masalah politik. Kalau sosial kan adalah sistem kasta yang muncul. Kalau di dalam politik atau pemerintahan, sistem pemerintahan itu kerajaan. Nah, maka jawabannya adalah E. Nomor 2 jawabannya E. Oke. Itu koreksinya untuk nomor 2. Nomor saya hapus ya, semoga mulai paham dikit-dikit. Kita lanjut nomor 3. Nah, konsentrasi nomor 3 masih berhubungan dengan Hindu dan Buddha. Di sini pada masa raja merupakan yang paling dihormati dalam sebuah kekaisaran. Nah, adik-adik jangan lupa waktu kita ngomong raja, ini kan basic teorinya ada di tata negara, yaitu berhubungan dengan sistem pemerintahan monarki. Kita pernah belajar bagi yang rajin akhirnya datang dari awal dulu, kita pernah belajar begini. Kan sistem pemerintahan itu ada monarki. Nah, monarki. Oke. Mo ini artinya satu. Jadi mo ini artinya satu. Jadi pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang. Nah, maka monarki ini bentuknya ada 3. Bentuk itu ada 3. Monarki itu secara teori bentuknya 3. Bisa berbentuk kerajaan. Jadi bisa berbentuk kerajaan. Bisa berbentuk kesultanan. Bisa berbentuk kesultanan. Nah, kemudian terakhir ada yang berbentuk kekaisaran. Kekaisaran. Nah, kenapa dikembangkan ke sana? Karena di sini ada kata-kata pada masa Hindu Buddha raja. Nah, raja kan, raja itu bagian dari monarki dalam bentuk kerajaan. Nah, akhirnya di dalam ilmu tata negara atau kewarganegaraan atau PKN gitu ya, ini kan dibagi, dan kalau dia kerajaan kita udah belajar, ini kan bisa 2 orang mimpin, artinya bisa raja, kan Inggris sekarang oleh ratu. Nah, jadi ada raja, tapi bisa juga ratu, raja dan ratu. Tapi kalau kesultanan, ya kita udah sering bercanda ini, yang mimpin cuma sultan. Kenapa? Karena nggak ada sultin. Gitu. Nggak ada di dalam kosakata kita, di kamus bahasa itu sultin tuh nggak ada. Gitu loh. Jadi artinya kalau kesultanan ini pengaruh Islam.
Ini pengaruh Islam. Kalau raja dan ratu itu sebagian besar adalah pengaruh dari agama Nasrani. Karena di Eropa itu semuanya dulu sistemnya adalah kerajaan, Raja Louis gitu ya, Raja Perancis, rata-rata raja gitu. Jadi itu pengaruh dari agama Nasrani. Nah, tapi kalau kesultanan ini pengaruh Islam. Karena di dalam Islam pemimpin suatu kaum wajib laki-laki. Bukan berarti perempuan direndahkan atau tidak dianggap. Kalau ada perempuan yang hebat, nah perempuan hebat dijadikan staf ahli kalau bahasa sekarang gitu loh. Staf ahlinya berkuasa memimpin bidang-bidang tertentu. Yang jelas di dalam masyarakat Islam itu yang memimpin kodrat itu kodrat laki-laki, bukan merendahkan perempuan atau tidak menghargai. Kalau ada perempuan yang hebat, dia dijadikan pemimpin, tapi tetap bukan yang utama. Pemimpinnya harus tetap laki-laki. Itu konsepnya Islam gitu loh. Nah, kalau kekaisaran udah sering kita bahas gitu ya. Ini agak unik. Kaisar ini ada pengaruh unsur budaya. Jadi seorang kaisar itu dalam perjalanan sejarah manusia ada kaisar yang laki-laki. Ada kaisar yang laki-laki, ada kaisar yang perempuan, dan ada kaisar yang diantaranya. Maksudnya diantara itu secara fisik dia laki-laki, tapi di dalam dirinya banyak sifat-sifat atau unsur-unsur perempuan. Nah, contohnya saya tidak tulis, tapi salah satu yang terkenal sudah difilmkan adalah Julius Caesar. Itu kan terkenal tuh, semoga pernah dengan Julius Caesar. Ada lagi yang lebih terkenal lagi, kaisarnya mati muda, tapi membuat kekaisaran menjadi luar biasa. Salah satu seorang kaisar dari Rusia di masa kekaisaran namanya Alexander Agung. Kalau ini udah jelas, kita sering dengar namanya Cleopatra, gitu ya. Cleopatra itu adalah kaisar Mesir kuno, seorang perempuan. Kalau dibaca di dalam sejarah itu adalah multi talent. Multi talent itu artinya sangat cerdik, sangat pandai, punya banyak keahlian. Tapi dia juga pemimpin spiritual. Karena para pemimpin Mesir kuno itu, mereka tuh juga rata-rata pemimpin agama, tapi juga pemimpin spiritual, karena menguasai konsep-konsep tentang supranatural. Jadi berbau-bau sihir gitulah. Karena kalau di zaman dulu, kekuatan-kekuatan raja itu adalah kekuatan supranatural, karena belum ada ilmu dan teknologi. Kalau sekarang kan, orang itu kegiatan hebatnya adalah karena ilmu pengetahuan dan teknologi, maka yang berbau supernatural berkurang. Walaupun diramalkan ada masa nanti antara bentuk-bentuk supernatural dengan teknologi itu akan saling melengkapi, bergabung gitu loh. Nah, kemudian ada seorang kaisar yang ngerti kan simbol sosiologi ini, fisik luarnya laki-laki tapi jiwanya perempuan, gitu ya. Nah, ya bahasa sindirannya adalah kaum ini. Mohon maaf yang nggak usah tersinggung ya, lagi belajar LGBT, nah gitu loh. Yang merasa anggota ya itu haknya Anda. Saya tidak ingin berkomentar dulu karena bukan bidang itu ya. Mohon maaf terhapus semuanya. Tapi intinya gitu. Nah, jadi akhirnya kalau kita ngomong raja dan kaisar dalam konsep agama ini adalah dianggap sebagai keturunan atau ada yang nyebutnya sebagai titisan. Nah, titisan siapa? Titisan para dewa gitu ya. Nah, karena dewa ya tentunya pasangannya dewi, dewa dan dewi. Contohnya misalnya dewa dari Yunani kuno, anaknya kan Hercules. Hercules itu dewa atau dewi? Dewa atau manusia? Manusia, cuman bapaknya dewa, ibunya manusia biasa. Oke. Nah, kan dia selalu diganggu oleh ibu tirinya yang merupakan dewi, istri pertama dari dewa utamanya. Gitu loh. Nah, jadi mereka ini dianggap sebagai menurai kekuatan yang luar biasa. Maka dewa itu di dalam game-game yang dianggap masuk akal itu adalah memang melakukan pertempuran sesama mereka sendiri. Bahkan ada dewa yang diserbu gitu ya oleh dewa-dewa lainnya gitu. Ada game-game yang didasarkan peristiwa menurut mereka peristiwa nyata di dalam dunia perdewaan. Kan itu keyakinan orang-orang Yunani dan Romawi kuno dulu. Nah, di Cina juga gitu kan. Cina kan ada kaisar. Nah, ada kaisar yang anak laki-laki baru berumur 6 tahun. Tapi karena bapaknya dulu adalah karena bapaknya dulu adalah seorang kaisar, meninggal dunia.
Nah, anak tertuanya dia, walaupun usianya baru 6 tahun gitu, dia diangkat menjadi kaisar di kerajaan, jadi kekaisaran tersebut. Karena dia adalah dianggap sebagai anak dewa, titisan dewa, maka ucapan itu dianggap sebagai perintah. Jadi ya tetap dilakukan. Walaupun secara rasional dia masih anak kecil waktu itu. Nah, itu ada dia baca di dalam salah satu sejarah kedinastian Cina, itu ada dewa berumur 6 tahun telah diangkat menjadi seorang kaisar. Nah, jadi singkat ceritanya, kenapa mereka dihormati? Karena ini, karena keturunan atau titisan dari para dewa. Maka yang paling mendekati penjelasan tersebut adalah anggapan bahwa raja atau kaisar itu merupakan keturunan dewa atau keturunan para dewa. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya yang C. Gitu ya. Tadi yang terhapus, mohon maaf, yang tadi konsepnya monarki, ada kerajaan, ada kesultanan, dan ada kekaisaran. Nah, itu penjelasan untuk nomor 3. Kita lanjut. Nomor 4. Nomor 4 masih berhubungan dengan benda-benda kebudayaan. Di sini diminta ada Hindu. Jadi yang nomor 4 ini kan adik-adik sudah baca soalnya. Saya coba jelaskan saja. Ini kan ada Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha. Ya, dua agama awal yang datang ke Indonesia di zaman sejarah. Kemudian di sini membuktikan kemampuan baca dan tulis. Nah, gitu, ya kan? Jadi kita akan mencari bukti bahwa ada bentuk-bentuk simbol-simbol atau tulisan-tulisan yang menggambarkan bahwa budaya menulis, membaca itu telah menjadi kegiatan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat di masa dulu. Saya sudah mengaturkan cek satu-satu gitu ya. Jadi yang prasasti kebun kopi ini adalah dari kerajaan yang ada di Bogor. Kok saya lupa. Tarumanegara. Nah, itu ya, Tarumanegara. Ini adalah prasasti dari kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu adalah kerajaan kedua setelah Kutai. Tarumanegara ini posisinya adalah tempatnya persis adalah di Bogor. Nah, di Bogor. Kalau yang pernah ke Bogor, kapan-kapan nanti melihat Bogor dengan cara beda. Jadi Kebun Raya Bogor yang kita kenal sekarang itu, kalau menurut ahli-ahli sejarah, pendekatan lama gitu, itu adalah sisa dari Taman Kerajaan Tarumanegara. Jadi Kebun Raya Bogor itu adalah sisa taman, sisanya aja kayak gitu, sisa Taman Kerajaan Tarumanegara. Kemudian taman itu ditemukan oleh Raffles gitu ya. Nah, budaya Barat itu kan senang banget sama hak cipta, karena dia yang menemukan, dia merasa ya nama gua harus diabadikan di dalam sejarah bahwa saya penemu Kebun Raya Bogor. Maka tempat itu sama Gubernur Jenderal Raffles yang dari Inggris itu dipagerin. Nah, akhirnya dikenal sampai sekarang disebut dengan Kebun Raya Bogor. Tapi di dalam Kebun Raya Bogor itu ada komplek tertentu agak tersembunyi dari kuburan para tentara Belanda. Dan Kebun Raya Bogor itu adik-adik boleh bertanya nanti sama orang-orang yang kamu anggap ahli, nggak pernah dibuka pada malam hari. Jadi maghrib tutup dia. Nah, itu pasti ada alasannya, gitu ya. Karena Kebun Raya Bogor itu keunikannya itu kalau misalnya dia dijadikan sebuah taman yang bisa dibuka pada malam hari, itu luar biasa pemandangannya. Tapi sampai hari ini, mulai dari saya kecil dulu kenal Kebun Raya Bogor, sampai hari ini saya nggak pernah baca berita atau ada keputusan bahwa Kebun Raya Bogor dibuka malam hari. Nah, itu pertanyaan dasarnya, ya. Selain ada masalah-masalah mistik gitu ya, dan masalah-masalah lainnya, gitu loh. Yang kalau bahasa ilmiahnya di Kebun Raya Bogor tuh ada sejenis namanya kelelawar vampir, kecil kelelawarnya. Tapi kelelawarnya pengisap darah. Tentu yang dihisap bukan darah manusia. Yang dihisap itu adalah darah hewan-hewan ternak yang ada di sekitar kota Bogor. Di pinggiran kota Bogor banyak tuh tempat-tempat peternakan. Nah, cuman dulu pernah ditemukan bahwa kelelawar ini menimbulkan penyakit tertentu. Jadi kayak semacam rabies lah gitu loh. Kenapa? Terlihat dari hewan-hewan yang tergigit sama kelelawar itu. Nah, itu yang ditakutkan salah satunya. Takutnya hewan ini nanti menggigit orang-orang yang berkunjung ke Kebun Raya Bogor pada malam hari. Karena ini hewan malam, hanya aktif kalau matahari sudah hilang, gitu loh. Nah, jadi itu yang salah satunya adalah berhubungan dengan hewan.
Ada juga yang berhubungan dengan supranatural, tapi itu nggak usah dibahas lah, karena nggak masuk di akal buat orang-orang tertentu gitu. Tapi intinya ada alasan kesehatan, ada alasan keamanan, dan juga ada alasan supranaturalnya. Maka Tarumanegara itu Kebun Raya Bogor itu dalam konteks tertentu dianggap sebagai sisa taman kerajaan Tarumanegara. Nah, prasasti kebun kopi itu adalah bentuknya adalah batu. Bentuknya itu adalah batu. Nah, kemudian di batu itu ada cap kaki. Ada cap kaki, saya nggak gambar persis ya, cap kaki gajah. Jadi bukan tulisan, tapi simbol. Kira-kira gitu maksudnya. Nah, jadi kelemahan nomor 5 itu ada ini simbol, belum ada tulisannya. Oke, kamu boleh lihat fotonya, bagian dari situs Cireton. Cireton itu artinya sungai-sungai di Bogor gitu ya. Karena kalau ada Ci, itu artinya bagian dari kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi kan yang di Jawa Barat atau di daerah sering ketemu kata Cipulir, Ciledug, Cikampek gitu ya, Cikarang. Nah, Ci itu artinya sungai. Nah, maka adik-adik perhatikan aja, semua daerah-daerah di Jawa Barat ini yang ada Ci itu ternyata adalah bagian dari daerah kekuasaan Tarumanegara. Kalau besarnya Pajajaran, tapi kalau Bogor dan sekitarnya yang berpengaruh, jangan lupa di Jakarta ini kan sering banjir. Banjir itu karena kalau pintu air di Bogor itu dibuka, maka pintu air tadi airnya akan masuk ke 13 anak sungai yang melewati Jakarta. Nah, Jakarta ini banjir ya salah satunya karena proses pengaturan airnya sudah sangat dipengaruhi oleh karena penduduknya yang sangat luar biasa. Ini salah satu kota besar di dunia. Kalau siang hari jumlahnya 13 juta orang, kalau siang hari 13 juta orang, kalau sudah malam hari tinggal 10 juta orang. Kenapa beda? Karena 3 juta ini dalam bahasa geografi kaum komuter yang pulang pergi, tinggal di pinggiran-pinggiran Jakarta, termasuk di kota-kota satelit Jakarta, tapi kalau pagi masuk ke kota Jakarta. Nah gitu ya, jadi kota ini kota yang sangat padat gitu loh, sangat besar dan sangat padat. Masalah menilai Jakartanya banjir terus ya, masalahnya siapapun gubernurnya tidak akan pernah tuntas menyelesaikan masalah banjir di Jakarta gitu, tidak akan pernah tuntas, boleh dijamin, karena sudah dilakukan penelitian oleh para ahli akhir macam-macam sudah berhubungan tuh, karena semuanya sangat tergantung kepada sikap kebersihan atau sikap bersih kepedulian masyarakat Jakarta terhadap lingkungannya sendiri. Karena Jakarta ini kan salah satu penyebabnya kehilangan daerah resapan. Padahal banjir itu kan artinya kan sindirannya banyak airnya banyak tergenang. Kalau air banyak mengalir nggak ada masalah. Nah, yang tergenang itu menimbulkan Jakarta menjadi kota yang selalu rawan banjir. Jadi ini kurang kuat gitu loh. Nah, jadi akhirnya gara-gara ini salah, maka di pilihan ini pun kita bisa mencoret ini dan bisa mencoret ini yang ada 5-nya. Nah, kemudian kalau kita ngomong Yupa ini kan ditemukannya maksudnya ditemukan buktinya adalah di Kutai, di Kalimantan Timur. Ada beberapa. Jadi maksudnya ada beberapa itu kurang lebih ada 6 gitu ya. Nah, dari 6 ini yang sudah jelas-jelas bisa yang diterima adalah Yupa yang pertama ini dalam bentuk tulisan. Betul ada tulisan. Tapi ditulisnya oleh golongan-golongan tertentu, nggak semua golongan bisa melakukannya, gitu ya. Jadi terbatas pada golongan tertentu. Jadi bisa dibilang bukti bisa, gitu loh. Tapi kalau kita mau memilih, yang jelas-jelas itu adalah bukti tertulis adalah kitab, yang ini. Nah, kalau kitab kan udah buku nih, cerita tentang silsilah raja-raja, pertumbuhan kerajaan-kerajaan di Jawa dan seterusnya. Ya, jadi termasuk sistem ketatanegaraannya. Nah, maka selain para raton ini ada juga namanya kitab Negara Kertagama. Nah, di situ berarti sudah ada tulisan dan telah dibukukan, buku-buku kuno di zaman dulu gitu ya. Nah, maka otomatis yang ada 4-nya harus benar. Ini ada 4-nya kan? Ini ada 4-nya, ini ada 4-nya, tapi yang ada 5 salah. Oke? Nah, jadi yang otomatis kita tinggal memilih nih, yang ada 4-nya itu kan, terus apa lagi yang ada Yupah kurang kuat, karena bukanlah suatu tulisan yang panjang dan sampai sekarang belum bisa diterjemahkan, hanya satu yang baru bisa diterjemahkan dengan persis maksudnya, dan itu pun hanya misalkan berasal dari bentuk simbol-simbol yang dituliskan di dalam Yupa tersebut. Jadi kurang kuat. Nah, jadi ini kurang kuat. Jadi akhirnya kita bisa mencoret yang ada 2-nya juga salah. Yang ada 2-nya salah. Yang ada 5 salah, udah kita coret, D sama E, yang ada 2 juga salah. Makanya yang tersisa tinggal Candi Borobudur, sebuah candi Buddha terbesar di dunia. Reliefnya itu kalau dari lantai bawah sampai ke atas itu dibentangkan panjangnya 1.500 meter, 1,5 kilo.
telah diukur. Nggak ada ukuran, tapi telah bisa menentukan lebarnya itu. Lebar itu adalah kubus, artinya sisinya sama semua. Itu sisinya dibuktikan 1, 2, 3 kali 1, 2, 3 kali 1, 2, 3 kali 1, 2, 3. Jadi panjang dan lebarnya sama 1, 2, 3. Nah, kemudian relief itu dari bawah, dari relief yang dijadikan patokan bawah sampai ke atas, itu panjangnya 1.500 meter. Dan begitu banyak simbol-simbol yang menunjukkan bahwa pembuatnya sendiri ada cerita. Kan ada cerita Ramayana dan Mahabharata. Cerita Ramayana dan Mahabharata yang dibuatkan dalam bentuk simbol-simbol, baik itu relief-relief dan tulisan-tulisan. Tulisannya tentunya bukan tulis kayak sekarang ya, simbol-simbol. Nah, jadi mau nggak mau kalau kita pilih, ini yang mewakili Buddha, Prambanan yang mewakili Hindu, ini menunjukkan bahwa menulis sudah menjadi suatu hal yang menunjukkan kasta atau tingkatan seorang di dalam masyarakat. Kenapa? Karena menunjukkan ada kata-kata kemampuan. Nah, jadi kemampuannya dilihat dari Candi Borobudur, kemudian dari Prambanan mewakili Hindunya, dan kemampuan menulis dalam bentuk kitab. Jadi mau nggak mau jawabannya adalah 1, 3, 1, 3, dan 4. Nah, itu jawabannya. 1, 3, dan 4. Itulah sebabnya jawabannya B. Semoga dipahamin. Kalau ada didapat informasi yang lain atau punya pendekatan lain, silakan disampaikan. Ilmu ini kan ilmu yang terbuka, tergantung wawasan dan sumber yang kita baca. Kan sejarah itu saya pernah belajar, sudah kita sampaikan, salah satu kelemahannya tergantung sumber yang kita gunakan bisa dipercaya atau tidak. Termasuk waktu kita menentukan jawabannya, sumber yang kita jadikan patokan untuk menentukan jawabannya apa, kira-kira gitu. Gimana? Semoga paham ya, itu nomor 4. Waktu kita terbatas, jadi agak kita percepat. Tapi setidak-tidaknya sudah cukup mengerti kenapa itu jawabannya. Kita lanjut. Nomor 5. Nah, nomor 5 tadi sesuai dengan teori yang tadi. Tadi kan ada 4 teori ya. Ada teori kesatria, ada teori Brahmana, ada teori Waisa, dan teori arus balik. Tadi kita di soal yang sebelumnya telah mempelajari ada seorang tokoh. Nah, orang ini. Nah, dia ini adalah pencetus teori apa tadi? Ayo. Jadi pencetus teori kesatria. Jadi ini pencetus teori Satria dan teori arus balik. Teori arus balik. Nah, jadi FDK Bos ini adalah tokoh utama yang mengkonsep, menyampaikan ya teori kesatria. Jadi agama itu disebarkan oleh para bangsawan, raja, dan prajurit-prajurit, dan oleh orang-orang yang berpendidikan. Nah, ini dia bisa. Nah, pertanyaan arus baliknya yang bintang kan adalah kata-katanya teori arus balik. Arus balik tadi kan ada orang Indonesia yang terbuka pikiran, ingin maju, ingin pintar, pergi ke India. Nah, belajar langsung di India, dia serap semua ilmu, budaya, dan sebagainya, udah cukup dia kembali ke Indonesia. Nah, dengan bekal pengetahuan tadi, dia menjelaskan, mengajarkan, mensosialisasikan Indonesia tentang Hindu dan Buddha yang ada di India. Sebenarnya pasti selalu ada yang menolak, masih percaya kepada ajaran agama yang lama, pasti ada yang tidak setuju, tapi juga banyak yang menerima logika dan kebenaran di dalam agama Hindu dan Buddha pada saat itu. Jadi akhirnya disitulah ada orang Indonesia yang menganut Hindu dan Buddha. Tapi intinya adalah orang-orang yang terbuka dan berpendidikan. Itulah sebabnya ada kata-kata yang melakukan itu siapa? Masyarakat Indonesia. Sekelompok masyarakat Indonesia terbuka, pergi ke India, belajar di sana, kembali lagi ke Indonesia. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya yang A. Jangan lupa tokonya, yaitu FDK Bos itu adalah pencetus teori kesatria dan teori arus balik. Nah, itu sebabnya kenapa jawabannya yang A. Kita kembali ke soal berikutnya. Semoga tidak terlampau kecepatan. Yang penting dijelasin nanti dijelasin ya, tapi semoga yang ini udah coba paham. Sekarang lihat nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah soal transisi dari Hindu Buddha masuk ke agama Islam. Karena di sini ada pertanyaan, daerah-daerah yang tidak terlalu mendapat pengaruh Hindu dan Buddha, jadi daerah-daerah yang tidak dapat pengaruh Hindu dan Buddha, katanya gitu, yang tidak mendapat pengaruh dengan kuat Hindu dan Buddha, katanya gitu, Islam,
kebudayaan Islam itu lebih meresap ke dalam masyarakat. Karena itu kan logika penguasaan wilayah. Kalau pakai bahasa sosiologi itu kan penguasaan wilayah. Kalau pakai bahasa geografi berarti adalah dimensi ruangnya. Nah, kan yang kita tahu tadi agama di Indonesia kan ada 4 agama besar. Ada Hindu, kemudian ada Buddha, kemudian mereka bercampur Hindu dan Buddha, kemudian masuk agama Islam. Setelah masuk agama Islam baru muncul atau masuk agama Nasrani. Nah, pada waktu Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, ini menyebabkan apa? Agama-agama animisme, dinanisme, dan totem akhirnya berkurang. Kenapa? Karena kalau perdebatan Hindu Buddha punya kitab, punya patokan gitu loh, punya patokan. Animisme sama animisme nggak ada patokan. Jadi akhirnya pelan-pelan bahwa animisme percaya kepada roh, kepada benda, kepada hewan tuh berkurang penganutnya. Akhirnya ajaran mereka mulai terkikis gitu ya. Nah, kemudian bercampur pada konsep ini Hindu dan Buddha. Nah, kemudian Islam masuk. Nah, pada waktu Islamnya masuk di mana? Tentunya di daerah-daerah yang Hindu dan Buddhanya tidak kuat. Nah, sekarang Hindu dan Buddha itu kuatnya di mana gitu contohnya. Kuatnya Hindu dan Buddha itu adalah di Jawa Tengah sampai ke Bali. Nah, jadi kalau ada perhatikan soal ini, kalau pakai cara cepatnya kira-kira gini, yang ada kata Jawa Tengah pasti salah. Ya, ini ada Jawa Tengah salah. Yang nomor B ini ada Jawa Tengah salah. Yang C-nya ada, yang E ada Jawa Tengah salah. Yang ini ada Jawa Tengah salah. Makanya tidak ada Jawa Tengah, itulah jawabannya. Karena Hindu dan Buddha itu ada muncul di pedalaman-pedalaman dan wilayah-wilayah pegunungan yang merupakan simbol tempat bertaklahnya para dewa. Nah, jadi di mana ada Hindu dan Buddha, Islam tidak masuk ke sana. Tapi kalau tidak ada Hindu dan Buddha, Islam kuat. Maka Islam itu kuatnya di Banten, Kerajaan Banten. Kemudian di Sumatera Barat, orang Padang, gitu, Padang. Kalau ada orang Padang tidak Islam tuh kayak lucu gitu. Orang Padang atau Sumatera Barat identik dengan Islam. Padang identik dengan Islam. Jarang kita mendengar orang Padang beragama lain. Nah, Sulawesi Selatan ini kan Makassar ya, tempat perdagangan gitu loh. Agama lain ada di sana, tapi mayoritasnya beragama Islam. Kalau yang yang tidak didominasi Islam apa contohnya? Manado, Sulawesi Utara. Manado itu 2/3-nya Nasrani, 1/3-nya Islam. Kalau di Sumatera Utara, Medan dan sekitarnya gitu ya, dapat julukan ini Medan Bung gitu loh. Wilayah lain pun akhirnya bisa ngomong ini Banten Bung, ini Jakarta Bung gitu. Jadi kenapa itu muncul ya? Karena konsep daripada etnosentris, rasa kesukuan yang berlebihan. Itulah orang Medan tuh makanya kalau di mana-mana kalau yang nggak kenal dengan baik merasa kok agak keras benar gitu ya, kayak merasa kalau ngomong tuh suka merasa benar sendiri. Kalau itu bukan begitu, itu cuma sikapnya aja. Toleransinya juga luar biasa. Artinya konsep kekerabatan mereka juga luar biasa gitu. Cuman ya dalam bahasa watak sehari-hari memang agak keras. Kalau yang ngomong itu jarang nada rendah, nada menengah ke atas. Makanya banyak penyanyi dari Medan karena nadanya menengah ke atas tadi. Jarang kita mendengar orang Medan itu bernyanyi di nada rendah. Ya karena watak dasar gitu ya. Jadi singkat cerita untuk soal ini your internet. Jadi di soal ini intinya yang ada Jawa Tengah salah. Maka itulah sebabnya kenapa jawabannya yang D. Nah, singkat ceritanya begitu. Oke, ini soal peralihan. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Kita bersihkan dulu. Ya, nah, nomor ke-7, lihat nomor 7-nya. Konsentrasi nomor 7. Nah, sekarang udah masuk ke Islam. Oke. Jadi yang nomor 7 udah masuk tingkat. Ini kan ada ngomongin Islam ya. Kita sedang bicara tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, Islam. Nah, ingat-ingat kalau Islam, ini ada 3 teori. Kalau Hindu Buddha tadi kan ada kesatria, maksudnya gitu. Kalau di Islam itu cuma ada teori Gujarat, ada teori Arab, dan ada teori Persia. Nah, itu teori masuknya Islam ke Indonesia. Kalau caranya, sering banget kita pelajari. Yang pertama, jadi masuknya Islam ini caranya satu, melalui perdagangan.
melalui perdagangan. Jadi pedagang-pedagang itu datang ke Indonesia. Nah, itulah sebabnya dia rata-rata di daerah pesisir, di daerah pantai. Ya karena yang datang tadi kan para saudagar yang punya kapal Indonesia. Jadi ini pedagang-pedagang kaya, pesisir, pantai maksudnya, daerah-daerah pantai. Kemudian pedagang, bayangin ada pedagang-pedagang dari Arab gitu ya, dari India itu kan secara postur badannya kan tinggi, besar gitu, mengagumkan lah secara fisik gitu loh. Wajar dong kalau misalnya ada wanita-wanita asli Indonesia akhirnya tertarik dengan para pedagang tadi. Nah, tentunya dalam bahasa sopannya direspon lah oleh para pedagang tadi, akhirnya mereka mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Jadi langkah kedua setelah perdagangan itu, karena mereka saling mengenal, sering ketemu, terjadilah proses perkawinan. Nah, kenapa perkawinan adalah bagian dari masuknya Islam? Karena di dalam agama Islam itu istri ikut suami. Jadi kalau ada seorang perempuan ikut suaminya Muslim, ya mau nggak mau dia harus ikut suaminya gitu loh. Apalagi kalau nikahnya dengan cara Muslim, maka istrinya itu akan menjadi seorang Muslimah. Nah, gitu kan perkawinan. Jadi ikut suami gitu loh. Nah, terus kemudian namanya perkawinan kan ada keturunan nih. Keturunan ada anak. Anak itu harus dididik juga oleh dididik juga dalam keluarga Islam gitu. Jadi disitulah akhirnya muncullah kebutuhan untuk pendidikan agama Islam. Nah, di situ muncul kata pesantren tradisional. Apa sih bedanya Pak tradisional sama modern? Kalau di pesantren bedanya, kalau zaman dulu ya pesantren tuh nggak ada kurikulumnya, nggak ada jam belajar. Ya kamu mondok di suatu tempat tertentu. Nanti ada kiainya, ada orang pintarnya gitu, orang pintar di bidang agama. Kamu belajar itu bukunya cuma satu, Al-Quran saja. Jadi hari ini halaman pertama. Mulai dari cara membacanya yang baik dan benar, kol-kolahnya itu pas dan sebagainya sudah pas, dianggap pas, memenuhi standar minimal oleh gurunya, maksudnya oleh guru-guru di pesantren masa itu. Nah, kamu akan diajarkan latar belakang terbentuknya ayat tersebut atau hadis tersebut. Kemudian siapa orang-orang di balik ayat itu. Nah, bagaimana penerapannya kamu udah bisa cerita, oleh guru ngajinya dia nggak udah standar, pemahaman kamu baru pindah ke halaman kedua. Jadi nggak ada kurikulum. Kamu cepat ya selesainya cepat, kamu lambat ya lambat gitu loh. Nah, itu tradisional. Jadi nggak ada kurikulum dan tidak ada jam belajar. Kamu akan naik kelas gitu, kalau pakai bahasa naik kelas ya setelah selesai pada tahap tertentu dari lembar ke lembar. Kalau sekarang kan udah terstruktur nih, kita belajar dari ayat-ayat pendek, akhirnya terjebak kita cuma bisa ayat pendek aja, yang ayat panjangnya nggak pernah baca. Ayat panjangnya biasa oleh orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar agar memaksimalkan kemampuan beragamanya. Nah, perkawinan akhirnya tadi kan ada pendidikan tuh. Nah, disitulah terjadi melalui bidang pendidikan. Ini bacanya pendidikan ya. Nah, bidang pendidikan. Kemudian beberapa orang itu mengajarkan melalui kesenian. Melalui kesenian, terutama yang melakukan itu adalah Sunan Kalijaga. Nah, itu yang digunakan medianya adalah wayang. Jadi cerita-cerita ya Hindu dan Buddha yang dulu digunakan diganti dengan cerita-cerita di dalam agama Islam. Tapi media itu tetap wayang. Yang melakukan adalah Sunan Kalijaga. Kemudian siapa lagi? Setelah itu melalui jalur yang paling berbahaya, tapi dampaknya paling besar, yaitu disebutnya melalui bidang politik. Nah, maksudnya bidang politik ini artinya para ulama-ulama besar di masa dulu mendatangi para raja-raja, bersilaturahim, berdiskusilah mereka tentang agama. Ya, beragama, raja-raja kan telah beragama, mereka berdiskusi dengan santun. Berdiskusi tadi ya artinya mereka menjelaskan konsep agama mereka. Nah, tentunya dari raja-raja di masa dulu yang beragama Hindu dan Buddha, ada yang menolak, itu udah biasa. Ada yang menentang, ada yang tidak sepaham. Tapi tentunya ada juga yang meyakini, oh ternyata yang diajarkan oleh Islam ini buat mereka benar. Karena bisa aja buat orang lain salah. Nah, buat mereka benar. Nah, orang yang merasa itu benar, akhirnya dia pindah, tersentuh hatinya. Kalau dalam bahasa Islam, berarti kan dia dapat hidayah, tersentuh hatinya, jadi dia masuk agama Islam. Nah, karena rajanya masuk Islam, ya raja itu pasti banyak yang terpengaruh. Jadi akhirnya gara-gara itu terjadi gerakan massal, orang-orang di satu kerajaan yang nggak mungkin seluruhnya, tapi banyak yang pindah atau masuk ke dalam agama Islam, karena raja sendiri pindah ke agama. Nah, ini adalah contoh-contoh caranya. Pertanyaan yang berikutnya adalah siapa yang melakukan gitu ya. Nah, yang melakukan itu jangan lupa dalam sejarah kita nyebutnya 9 wali. 9 wali. Yang melakukan adalah 9 wali atau kita nyebutnya wali songo.
Nah, cara ngapalin Wali Songo ini ada tulis gini, biar cepet ya. A, B, D, G, K, M. 9 orang loh. Nggak mungkin kita hafal semua. Tapi moga-moga ini anggap aja rumus Wali Songo gitu, bercandanya gitu. Nah, dari rumus ini adik-adik biar adik-adik punya cara untuk mengingat para wali tadi. Ini jangan lupa di sini ada 2 nama, dari G, dari K juga 2 nama, dari sini juga 2 nama. Nah, sekarang mari bantuin saya biar cepet, biar tuntas maksud dari penjelasan ini. Ayo. A, kira-kira Sunan apa? Yang dengerin? A, Sunan apa? Ampel. Ampel, oke. Hugo, thank you. Udah jawabin 1. A, Ampel. B. Bonang. B kira-kira apa? Bonang, oke. D. Derajat. Ampel, udah disebut Ampel, Bonang. D, Derajat, oke. G. Gunung Jati. G itu ada 2. Kan 2 Gunung Jati Gresik, sama Giri. Sama Giri. Jadi Sunan Giri sama Gresik. Sunan G-nya gunung Gunung ya, Jati. Gunung Jati. Nah, udah. Dari huruf K juga 2. Apa aja? Kalijaga. Apa? Kalijaga sama nama kota Kudus. Kudus. Nah, ada 2 kan, Kudus sama nih bacanya Kalijaga. Nah, terus satu lagi, 2 lagi. M apa? Maulana Apa? bukan juga. Ya, Maulana, lengkapnya Maulana Malik Ibrahim. Maulana kita tulis nama depannya ya, tempatnya terbatas. Maulana Malik Ibrahim. Satu lagi Sunan dari M juga. Nama gunung di Jawa Timur Sunan Muria. Nah, gitu. Itu jadi 9 dapat tuh. Jadi 3 hurufnya ada 22. Nah, jadi kemudian ini kan berarti jadi gara-gara angka ini, huruf ini kita sudah bisa menyebutkan 9. Nah, dari 9 ini cuma 3 yang tidak menunjukkan tempat. Yang lain udah tempat. Misalnya Sunan Ampel, itu dari desa Ngampel. Ampel atau desa Ngampel di Jawa Timur. Sunan Bonang juga gitu, desa Bonang. Nah, Sunan Derajat juga dari nama suatu daerah, desa Derajat di Jawa Timur. Nah, sekarang Gunung Jati di mana? Ini kan nggak nunjukin tempat, bukan di gunung. Gitu. Gunung Jati itu di daerah, ada yang tahu? Gunung Jati di daerah mana? Gunung Jati dari daerah Cirebon. Nah, Cirebon ya. Terus kalau Giri itu dari Gunung Giri, gunung betul-betul daerah Giri, Gunung Giri di Jawa Timur. Kudus itu nama kota. Nah, Kalijaga di mana? Kalijaga di Demak, gitu loh. Ya, Kalijaga itu di Demak. Maulana, ini kan lengkapnya namanya Maulana Malik Ibrahim. Ini seorang ulama dari Persia. Ke Indonesia tidak langsung ke Jawa. Dari Persia itu makanya ada teori Persia. Teori Maulana ini Maulana Malik Ibrahim, kan banyak tuh teman kita Maulana Malik Ibrahim, tapi nggak namanya Maulana apa gitu, karena enak disebutnya Maulana. Nah, kemudian dia ini ke Aceh dulu, jadi pergi ke Aceh dulu, biasalah memperdalam dan memurnikan ajaran-ajaran Islam yang dianggap salah di Aceh, diluruskan. Nah, udah selesai dia pergi ke Jawa. Nah, ke Jawanya itu dia perginya ke Gresik. Maka Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik, gitu loh. Nah, kalau Muria ini kan Gunung Muria di Jawa Timur. Jadi Gunung Muria itu adalah Sunan Muria itu di daerah Gunung Muria di Jawa Timur. Maka dari 9 nama, cuma 3 nama yang nggak nunjukin tempat gitu. Dari Gunung Jati, di gunung bukan, atau di Jati bukan, itu di Cirebon. Kemudian apalagi Sunan Giri itu gunung, Kudus itu kota. Kalijaga bukan di kali, itu di daerah Demak gitu. Nah, Maulana itu di Gresik. Nah, itu yang melakukan, oke? Nah, maka kalau itu sudah paham secara konsep, biar itu tidak ngambang gitu ya, mari kita cek dari cara-cara ini mana yang judul dan penjelasannya benar. Sudah dapat kan harusnya jawabannya? Sudah paham semoga. Ayo kita cek. Perkawinan, para pedagang menetap dan melakukan perkawinan dengan perempuan setempat, betul. Pendidikan, berdiri pondok pesantren sebagai satu-satunya. Nah, yang bikin salah ada kata satu-satunya itu. Terus kesenian, wayang, betul. Kemudian kolonial, nggak ada masuknya Islam dengan melalui jalur penjajahan. Jadi yang ini udah jelas salah. Tidak ada. Kemudian perdagangan, otomatis penduduk Indonesia berinteraksi dengan para pedagang Arab, Persia, dan dari India atau Gujarata. Maka ini pilihannya. Pilihannya adalah 1, 3 dan 5. Kita cek ya, 1, 3 dan 5. Ini nggak bisa diangkat.
Aku hapus dulu. Semoga udah paham. Islam ini ada 3 teori. Masuknya bagi ini yang melakukan ini yang melakukan. Nah, sekarang kalau di agama Nasrani siapa yang melakukan, Pak? Kalau di agama Nasrani itu konsepnya konsep penjelajahan samudra yang 3G. Jadi kalau masuk agama Nasrani ke Indonesia melalui proses semangat penjelajahan samudra yang 3G ini. Tahu kan 3G, masih ingat? Ayo sebutin yang masih dengerin. Yang pertama adalah mencari kegayaan, God, oke. Yang kedua menyebarkan ajaran agama Nasrani, disebutnya Gospel. Nah. Oke, satu lagi Glory. negara-negara lain, glory, kejayaan kan, nah, gitu loh. Nah ini jadi kalau masuk agama Nasrani konsepnya konsep 3G. Kemudian ini dilakukan oleh siapa? Kalau ini kan Islam yang melakukan ini nih Wali Songo. Nah kalau dia ini yang melakukan agama Nasrani itu dia disebutnya kaum atau golongan misionaris. Ingat kata dasar misionaris. Jadi kelompok-kelompok yang sengaja dibentuk oleh kerajaan untuk menyebarkan ajaran agama Nasrani di tempat pada waktu mereka hadir atau datang di suatu tempat yang baru hasil dari proses penjelajahan mereka. Nah, kemudian selain misionaris ada beberapa nyebutnya kaum penabur. Makanya di Indonesia ada sekolah penabur, karena penabur itu artinya penyebar kebaikan atau keyakinan di dalam agama Nasrani. Gitu ya. Ini orang tahu teman-teman yang beragama Nasrani. Islam ini teori ini yang melakukan ini caranya ini. Nah, kalau teman-teman Nasrani dengan semangat penjelajahan samudra yang melakukan adalah golongan, bukan orang per orang, misionaris dan kaum penabur. Oke, itulah sebabnya jawabannya C. Ini aku bener biar kita lihat benar nggak sih? C, gitu ya. Ya, angkat dulu sedikit. Nggak bisa. Nah, jawabannya C katanya, teorinya ini C. Sorry. C itu katanya adalah C, 1, 3, dan 5. Yang jelas yang ada nomor 4 salah. Nggak ada melalui penjajahan. Maka kalau kita pakai akal-akalan nomor 4 salah, ini ada 4 salah, ini ada 4 salah. Di sini tadi pendidikan salahnya karena ada kata sebagai satu-satunya. Nah, satu-satu jadi ada yang ada 2 salah. Yang ada 2 salah, yang ada 2 salah, yang ada 2 salah. Maka pilihannya yang nggak ada 2 dan 4, 1, 3, dan 5. Itu maksudnya. Oke, selesai ya. Semoga dipahami. Kita lanjut. Yang nggak mendengarin, ya saya nggak mau marah-marah. Kita kan mau belajar, bukan buat mau marah-marah. Karena yang saya takutnya adik-adik cuma menghidupkan komputernya tapi tidak mengikuti. Nyindirnya semoga kembali ke jalan yang benar gitu ya. Oke, kalau sudah kita pindah ke nomor 8. Aduh. Pencet lagi. Bentar. Ibu admin, mohon bantuannya. Ibu admin, tolong dari bawah dikembalikan soalnya. Halo, Bu admin. Bu. Baiklah, mohon dimaafkan tadi ada sedikit kesalahan teknis. Kita lanjut ya. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Apa kita selesaikan dulu. Jadi untuk nomor ini tadi udah kita sepakat. Jawabannya adalah 1 perkawinan. 1 perkawinan. Nomor 2 kesenian sama perdagangan. Itulah sebabnya kenapa jawabannya menjadi 1, 3, dan 5. Tadi kita kesimpulannya gitu. Nah, kita terusin untuk yang berikutnya. Ini kita selesaikan dulu. Kita pindah ke nomor 8. Perhatikan nomor 8. Minta waktunya sekitar 5 menit. Kita selesaikan lah, biar kita bisa istirahat. Nah, di nomor 8 ini, adik-adik perhatikan ini kan ada pola soal sekarang.
pola soal sekarang tuh model begini, suka ada cerita dulu. Ini ada cerita kayak gini, ada cerita yang model gini. Suka gitu sekarang tipe soalnya. Nah, ini ada cerita. Cerita yang ini. Kemudian dari cerita ini kita disuruh mencari kesimpulan. Jadi kalau ada baca soal ini, tadi kan udah baca. Semoga adik-adik dapat hampir belajar seperti pola dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, jadi kita disuruh kayak mengambil kesimpulan gitu. Jadi ini ada bacaan, bagi yang belum dengar tadi ini ada bacaan. Nah, dari bacaan ini kita disuruh mencari kesimpulan. Kesimpulannya apa sih gitu loh. Nah, maka kalau ada dia baca soal ini, yang menjadi tempat yang menjadi batasan waktu soal ini adalah di mana? Itu dulu yang pertama. Tempatnya di sini adalah para pedagang asing di Samudra Pasai. Jadi tempatnya di Samudra Pasai. Nah, waktu dibilang pedagang asing, ternyata pedagangnya berasal dari Bengal. Salah satu tempat di Asia Selatan. Dulu ada bagian dari kerajaan-kerajaan di India. Turki udah tahu kan, negara Asia yang akhirnya menjadi negara Eropa. Itulah sebabnya Turki itu adalah satu-satunya negara Eropa yang mayoritasnya beragama Islam. Karena dulunya tradisi Asia, tradisi Islam, waktu dipimpin oleh Kamal Pasa Ataturk gitu ya, dia melakukan gerakan namanya westernisasi. Nah, di saat itulah akhirnya Turki menjadi bagian dari Eropa, tapi maksudnya Turki yang di sini bukan Turki itu. Ini Turki di zaman kesultanan Islam pada masa dulu. Arab sudah tahu, bagian dari Jazirah Arab. Persia itu adalah pertemuan tiga budaya, Asia, Afrika, dan Eropa gitu ya. Daerah Persia itu ada daerah di mana terjadi akulturasi, asimilasi tiga kebudayaan, Asia, Eropa, dan Afrika. Nah, jadi kan daerah-daerah yang datang ini adalah daerah-daerah dari pusat-pusat kebudayaan besar di zaman dulu, kemana? Ke Samudra Pasai. Kemudian di dalam yang skup yang lebih kecil, ini ada Gujarat. Gujarat ini adalah salah satu provinsi atau negara bagian atau daerah di India yang kebetulan mayoritas penduduknya beragama Islam. Makanya di dalam agamanya ada namanya teori Gujarat. Teori Gujarat itu isinya mengatakan bahwa orang-orang dari Gujarat tadi, para pedagangnya itu, pedagang-pedagang kaya itu datang ke Indonesia. Kenapa harus ditekan ada kata kaya? Karena kalau dia pedagang biasa, secara rasional susah menerima ada pedagang biasa dari India yang begitu jauh di Asia Selatan datang ke Indonesia. Nah, jadi Gujarat ini salah satu wilayah yang kebetulan mayoritas penduduknya beragama Islam. Keling gitu ya. Nah, Keling ini adalah daerah-daerah di Asia Tenggara, Siam salah satu kerajaan di Asia Tenggara, Melayu itu maksudnya Malaysia dan Jawa. Nah, maka kalau diperhatikan di sini ada unsur internasionalnya. Internasional negara-negara yang jauh tadi tuh, yang jauh tadi Turki, Arab, Persia gitu kan ya. Nah, kemudian ada daerah-daerah sampai ke lokal, Jawa, Melayu, Malaysia, maksudnya gitu. Maka kalau ada yang membaca dengan teliti pakai metode bahasa Indonesia, di sini menunjukkan jaringan perdagangan internasional, karena sudah melibatkan berbagai negara, tapi juga ada jaringan regional dalam satu wilayah, yaitu Asia Tenggara. Nah, jadi yang internasional tadi tuh ada Arab, ada Turki, ada Persia, itu internasionalnya. Regionalnya terjadinya di daerah Melayu, Siam, Keling gitu kan, sampai ke Jawa. Jadi jawaban itulah, makanya jawabannya adalah E. Kesimpulan itu pola itu kalau pakai bahasa sekarang namanya soal hot. Soal hot itu adalah kita diberi bacaan, belum tentu kita tahu apa isi bacaan itu, tapi kalau yang punya wawasan bisa mengambil kesimpulan. Kira-kira gitu maksudnya. Oke, kita selesaikan dulu. Itu nomor 8, tinggal 2 nomor lagi. Sabar. Orang sabar disayang mertua. Kita lanjut. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini adalah berhubungan dengan peninggalan-peninggalan gitu ya. Di sini yang diminta adalah, jangan lupa mintanya nih, komponen tata. Ada kata-kata komponen tata kota. Tata ruang kota. Gitu loh. Kerajaan-kerajaan Islam ditunjukkan oleh apa? Maka namanya Islam, mau nggak mau di satu lingkungan kerajaan atau kesultanan di masa dulu ya harus pasti ada masjid. Jadi ada nomor 4 harus benar. Kemudian yang udah pasti salah itu adalah pemandian. Karena di dalam agama Islam pemandian itu adalah sifatnya pribadi. Harus di tempat tertutup gitu ya. Beda sama konsep pemandian yang ada di zaman Romawi dan Yunani. Jangan lupa
bak mandi gitu. Bak mandi itu adalah hasil dari perkembangan budaya mandinya orang Yunani dan Romawi di masa dulu. Jadi mereka tuh suka kalau mandi itu kayak orang berendam di dalam bak gitu, bak besar. Nah, bak besar itu akhirnya menjadi bak mandi yang sekarang dikenal itu. Kalau di dalam budaya Islam, mandi itu adalah yang penting di tempat tertutup. Di sungai boleh, tapi tertutup. Jangan memancing atau memberikan pemandangan kepada orang-orang di sekitarnya, maka di balik-balik batu. Terus apalagi di dalam kain. Jadi kita tuh sebetulnya kalau dia yang beragama Islam dilarang mandi di tempat terbuka. Kemudian harus, kalaupun di tempat terbuka harus di dalam baju atau berpakaian di dalam kain. Maka di dalam Islam itu ada sarungan, itu gunanya salah satunya fungsinya itu. Jadi pemandian adalah bukan konsep Islam. Karena yang penting Islam itu di tempat tertutup. Kalaupun di terbuka, diusahakan di tempat yang tersembunyi dan tetap kamu berpakaian, maksudnya kain jadi contohnya. Nah, jadi yang nomor 2 udah pasti salah. Jadi yang ada 2 kita coret. Kira-kira gitu maksudnya. Ini sedang belajar bukan pakai konsep, tapi cara ngakalin mengerjakan soal. Oke, jadi 2 salah, maka cepat-cepat 2 coret, yang ada 2-nya coret. Nah, gitu kan. Berarti tinggal 134 atau 345. Oke. Nah, maka dari kan ada 4 nih, yang ada 4-nya harus benar. Jadi ada 4 ini harus benar, ini ada 4 ada benar. Kan harus ada masjid gitu loh. Nah, terus apa lagi gitu loh. Ada keraton, namanya juga tata kota di zaman kerajaan, jadi harus ada keraton. Ada keraton, jadi ada satunya. Nah, kemudian apalagi pasar. Kenapa? Karena ini adalah suatu tradisi untuk memenuhi kebutuhan dan transaksinya transaksi dalam konsep perdagangan Islam. Jadi ada pertanyaan serah beli, kamu ikhlas, nah dibayar. Dalam aslinya gitu, jadi agak ribet, tapi agar betul-betul yang membeli itu sanggup membayar, yang menjual waktu ditukar kalau barter atau ditukar dengan barang lain atau setelah mengenal uang itu dia melakukannya dengan ikhlas. Karena intinya jangan ada yang merasa terpaksa menjual atau membeli suatu produk-produk di masa dulu. Maka di dalam tata kota kerajaan-kerajaan Islam di zaman itu pasti ada keraton, pasar sebagai simbol kegiatan ekonomi, dan makam, dan masjid sebagai tempat ibadah. Jadi 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Itulah sebabnya dia menentukan jawabannya C. Oke. Terakhir sebelum kita tutup, semoga paham dan sebagian besar dari adik-adik sudah mulai banyak yang betul gitu ya, walaupun tetap ada yang salah, biasa itu. Yang penting terus belajar, yang penting pada nanti keputusan terakhirnya sejarah kamu minimal banget itu bisa lebih dari separuh jumlah soal yang bisa kamu kerjakan. Jadi kalau 15 minimal banget adik-adik harus bisa 8. Tapi kalau pengen kuliah di tempat yang bagus, jangan 8, tapi 10. Jadi 2/3-nya. Yang terakhir, ini ada tokoh. Di soalnya ya udah baca kan ada tokoh nih. Ada tokoh. Siapakah orang ini? Adalah seorang ahli sejarah. Bukan orang Indonesia dari nama udah jelaskan. Ini adalah seorang ahli sejarah dari Australia. Australia, bukan Austria ya, Australia. Ini adalah dosen sejarah yang diundang mengajar sejarah tentang Indonesia di berbagai universitas di Eropa sampai ke Asia Tenggara. Karena ini orang asing, tapi orang ini sangat banyak menulis tentang sejarah Indonesia. Dia menulis tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dia apalagi berhubungan dengan Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Dia menulis tentang proses masuknya Islam ke Indonesia sampai akhirnya dia memberikan keputusan bahwa Islam Indonesia itu adalah awal dari masa modernisasi di Indonesia. Jadi dia mengambil di bukunya itu, dia memberikan kesimpulan bahwa Islam itu adalah awal. Salah satu penyebab munculnya konsep modernisasi, termasuk konsep berpikir, termasuk sistem pemerintahan demokrasi, itu menurut pendapat dia adalah karena pengaruh dari masuknya dan meluasnya Islam di Indonesia. Jadi teori-teori yang tadi dia pakai sebagai pembanding tuh. Nah, dia melakukan penelitian di berbagai wilayah yang Islamnya itu dominan, dan akhirnya dia melihat ada perubahan-perubahan besar. Sehingga MC Rickert ini mendapat penghargaan perorangan sebagai seorang budayawan, sejarawan, mendapat penghargaan tingkat nasional dari Indonesia perorangan yang dari luar, yang begitu peduli dan begitu menulis dengan begitu dalam tentang sejarah-sejarah di Indonesia. Orang ini sudah meninggal dunia gitu ya. Tapi buku-buku yang dia tulis itu bahkan menjadi patokan bagi orang-orang yang belajar sejarah di Indonesia. Karena waktu dia menulis tentang Indonesia itu, terutama tentang hubungan dengan Islam itu sangat detail dan sangat rasional.
Ya kan dunia barat itu kan kelebihannya kalau melihat sesuatu tuh mereka tuh sangat logika, sangat rasional. Jadi data-data yang dia tunjukkan itu menunjukkan, dia berani menunjukkan, didisertasikan di dalam S3-nya dia bahwa Islam itu adalah salah satu faktor terjadinya modernisasi di Indonesia. Jadi jangan lupa nih, menurut sejarawan MC Rapid ini, peradaban Islam itu menandai lahirnya zaman modern di Indonesia. Argumentasi ini dasarkan kepada apa? Jawabannya yang ini karena waktu terbatas ya. Jangan lupa, sebelum masuk Islam itu kan kita didominasi oleh Hindu dan Buddha. Berarti peradaban kita itu adalah peradaban India. Nah, tidak ada yang salah dengan Indianya, karena India itu salah satu bentuk pusat peradaban tinggi di Asia, termasuk di dunia. Kalau pakai argumentasi sejarah, di mana di situ ada keajaiban dunia, maka di situ pasti ada peradaban budaya yang tinggi. Kamu cek aja. India itu adalah pusat peradaban, ada keajaiban dunia, Taj Mahal. Indonesia ini bukan pusat peradaban, kita ini adalah perpaduan dari berbagai peradaban. Cina itu adalah salah satu bentuk pusat peradaban benua di Asia. Ada keajaiban dunia, Taman Tembok Raksasa Cina, nilainya luhur, itu untuk mencegah peperangan. Nah, Yunani dan Romawi kan bagian dari pusat peradaban di Eropa, maka mereka mengenal Menara Pisa, kemudian Menara Eiffel sama Kolosium, gitu ya. Di Mesir pusat peradabannya, di Afrika pusat peradaban di Mesir ditemukan piramida dan Sphinx. Tapi ada juga yang tidak diakuin, tapi memang bagian dari pusat peradaban itu di Amerika Latin. Kenapa di Amerika Latin tidak diakuin oleh PBB? Karena orang PBB itu kalau misalnya kita agak ngomongnya rasis kan yang ngurusin orang-orang Eropa. Amerika Latin itu kan dijajah oleh Eropa, oleh Spanyol dan Portugis gitu loh. Nah, ada nggak keajaiban dari Spanyol atau Portugis? Nggak ada. Jadi mereka berat hati untuk mengatakan bahwa ada keajaiban dunia dari daerah jajahannya. Karena di Amerika Latin itu kita menemukan dua hal yang penting. Kita menemukan namanya piramida terpancung, kemudian kita menemukan namanya tembok besar gitu ya, benteng pertahanan di pinggir pantai, bernamanya adalah Benteng Machu Picchu. Nah, itu luar biasa. Bagi yang pernah lihat fotonya, tulis saja Benteng Machu Picchu sama kita sebut piramida terpancung. Nah, itu sisa dari 3 kerajaan besar di Amerika Latin, Inca, Maya, dan Aztec. Mereka sudah punya sistem penanggalan, mereka sudah mengerti tentang siklus matahari, mereka mengamati gerhana gitu kan ya. Jadi teknologinya udah di atas rata-rata untuk ukuran manusia di masa itu. Nah, jadi ada yang tidak diakui oleh PBB ya karena tadi berhubungan dengan, ya bisa jadi kita nyebutnya disebut dengan politik kebudayaan. Oke. Nah, tapi untuk Indonesia sebelum Islam masuk itu kan yang dominan adalah Hindu dan Buddha. Masyarakat kita masyarakat Hindu dan Buddha, begitu banyak hal yang dipengaruhi, ada kasta, ada sistem bangunan, ada kerajaan, macam-macam yang dipengaruhi. Kemudian Islam masuk nggak bermaksud memuji, masuk dengan cara yang damai, bukan karena penjajahan, bukan karena tekanan, bukan dengan paksaan, gitu ya. Masuk dengan damai, akhirnya orang-orang Indonesia nih secara cepat merambah, Islamnya merambah hampir ke sebagian besar seluruh Indonesia. Maka tanpa sengaja pun, secara berangsur-angsur, pengaruh-pengaruh dari India, Hindu dan Buddha tadi tergeser. Nah, masuklah pengaruh-pengaruh Islam ke dalam peradaban Indonesia. Nah, menurut dia itu adalah awal dari proses modernisasi di Indonesia. Jadi Islam itu menurut dia bukan kita ya, itu adalah langkah awal atau pemicu munculnya konsep keterbukaan berpikir dan munculnya modernisasi di Indonesia. Kenapa? Karena nanti ujung daripada masuknya Islam itu kan muncul namanya pesantren. Nah, pesantren itu jangan lihat pesantrennya, ada suatu proses, maka orang itu mengenyam pendidikan. Gara-gara pendidikan tadi kita mengerti nih bahwa ada sesuatu yang salah di negara ini. Makanya banyak sekali gerakan-gerakan melawan penjajah itu setelah mereka mengalami pendidikan. Jangan lupa orang melakukan pergerakan itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Kalau kita nggak berpendidikan ya kita nerima begitu aja. Tapi karena berpendidikan kita tahu ada yang salah, kita ini sedang dikuasai oleh bangsa lain, oleh konsepnya kolonialisme dan imperialisme, maka terjadilah pergerakan-pergerakan di berbagai daerah. Nah, itu adalah awal dari titik awal menyebabkan Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah, dan dari sudut pandang ahli sejarah ini itu awal dari proses modernisasi yang terjadi di Indonesia. Jadi dari semua pilihan ini ya, di sini ada kata-kata sumber sejarah pada masa Islam ditulis menggunakan bahasa daerah, tidak menggunakan bahasa daerah. Itu ya, bahasanya bahasa dari berbagai negara, bukan bahasa daerah. Terus di sini
bentuk arsitektur peninggalan peradaban Islam jauh lebih megah, tidak juga. Bukan itu maksudnya. Aktivitas pelayaran dan perdagangan pada masalah Islam berlangsung intensif, tidak juga gitu ya. Tapi di sini yang paling benar nih. Kebudayaan India yang dulu waktu zaman Hindu dan Buddha pada masa Islam maksudnya itu telah digantikan dengan kebudayaan baru. Maksud kebudayaan baru itu kebudayaan Islamnya itu. Nah, itulah yang kalimat yang paling mewakili kondisi maksudnya pendapat dari ahli sejarah ini. Jadi itulah sebabnya kenapa jawabannya yang D. Jadi ada perubahan dari Hindu-Buddha, pengaruh Hindu-Buddha dari India berubah menjadi pengaruh dari Islam tadi. Nah, Islam ini jangan lupa bukan cuma dari Arab, maksudnya Islam Indonesia tadi ada dari Arab, dari Gujarat, dan dari Persia. Maka ada tiga teori tadi. Nah, itu maksud dari soal ini. Supaya lebih ketemu maknanya, adik-adik mungkin boleh tulis nama orang ini nih di pencarian kamu di internet. Kamu nanti akan dapat banyak data sejarah tentang beliau. Udah meninggal dunia, tapi di Indonesia sangat dikenal, dapat penghargaan secara nasional, perorangan, orang yang sangat peduli tentang budaya Indonesia. Oke, jadi kalau bisa jadi mungkin lebih paham dia, karena meneliti begitu banyak daerah, akhirnya ditulis, disimpulkan, akhirnya mungkin banyakkan paham dia daripada kita tentang Indonesia. Nah, itu yang saya maksud untuk penjelasan nomor 10. Jadi nomor 10 itulah sebabnya kenapa jawabannya yang D. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk di sesi pertama. Kita sedang mencoba memahami kembali tentang masuknya agama-agama ke Indonesia, gitu ya. Kesimpulannya adik-adik harus ingat, di dunia ini ada lebih, terakhir di dalam ensiklopedia buku-buku agama dunia itu ada lebih dari 49 agama. Mulai dari ekstrim, lucu gitu ya. Nah, kemudian tapi dari semua agama yang banyak tadi, 6 itu ada di Indonesia dijadikan agama negara. Bukan urutan, yang pertama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu. Kenapa Konghucu ditulis terakhir? Karena ditetapkannya pada masa Orde Reformasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid, ada pengakuan terhadap agama dari teman-teman dan saudara-saudara kita yang berasal dari Asia Utara. Maksudnya dari Cina, Mongolia, dan sekitarnya itu agama leluhur mereka namanya Konghucu. Itulah sebabnya teman-teman keturunan Cina di Indonesia tetap merayakan Tahun Baru Cina, bagian dari menghormati tradisi mereka. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi keberagaman ini jangan lihat perbedaannya, tapi lihat kita bisa saling melengkapi. Dengan catatan agama itu tidak dicampurkan, tidak dicampurkan. Cukup sampai kata-kata kita tidak mengganggu, menghormati keyakinan agama kita masing-masing. Kenapa? Sangat diyakini kalau orang beragama cenderung hidupnya akan teratur. Jadi kalau ada teman kita beragama itu tetap harus disyukuri walaupun agamanya berbeda dengan kita. Kenapa? Lebih baik dia beragama daripada dia tidak beragama. Maka musuh agama itu cuma satu, yaitu aliran yang tidak beragama, aliran komunis. Kita yang beragama saja belum tentu benar hidupnya, apalagi kalau tidak punya konsep agama di hatinya. Kira-kira gitu maksudnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah nanti kita perbaiki. Kalau ada kehilapan gitu ya, semoga tidak ada yang salah karena sudah kita cek berhari-hari. Dan kita sudah diskusikan karena ini tipe soal-soal hot yang menimbulkan kadang-kadang menimbulkan pertentangan jawaban. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, istirahat dulu ya. Nanti kita ketemu di sesi kedua. Nah, makasih Kak. Kasih Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama.